Apa boleh ketika halangan saya tetap menjaga wudhu dan zikir yang biasa saya? Perempuan yang berhalangan boleh berwudhu, perempuan yang berhalangan boleh tetap berzikir. Yang tak boleh baca Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh pegang Quran, tak boleh iktikaf di masjid, tak boleh tawaf, tak boleh sholat, tak boleh puasa. Adapun berzikir tetap. Baca Quran yang ayat fungsinya sebagai doa boleh. Mana itu ayat sebagai doa? Naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu adalah ayat Quran, tapi fungsinya waktu naik kendaraan sebagai doa. Rabbana atina fid dunya, itu doa. Tapi dalam ayat Quran maka fungsinya sebagai doa boleh. Apakah orang yang berzina harus dirajam? Az-zaniyatu waz-zani, pezina laki-laki, pezina perempuan, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali kalau belum nikah. Kalau sudah nikah, asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah nikah, tanam sebelah setengah badan dalam tanah, lempar pakai batu sampai mati. Tapi sekarang tak bisa kita terapkan. Kalau kita gali tanah, dilempar, maka kita semua ditangkap oleh kepolisian Republik Indonesia karena tidak ada dalam institusi kita. Bisa tak kita laksanakan ini? Andai 7 kata tak dibuang, bisa. Pancasila dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata hilang. Gimana ceritanya bisa hilang? Cari sendiri. Andai ada 7 kata itu, kita bisa terapkan hukum rajam birokan hulu. Kenapa? Ada payung hukum. Boleh sholat berjamaah di masjid agak jauh dari rumah, tapi musola lebih dekat dari rumah kita. Bagaimana yang lebih baik? Kalau di masjid yang jauh itu engkau pergi karena ada pengajian Ustadz Mustafa Umar, ada pengajian Ustadz Mawardi Muhammad Saleh, tapi masjid yang dekat tetap ada sholat berjamaah, boleh. Tapi kalau sampai masjid musola yang dekat rumah tak ada orang sholat berjamaah, istahwadan alaihimus syayatin, sekeliling kampung itu diganggu setan. Musola, surau, langgar, masjid yang sudah dikomitmen sholat berjamaah, tiba-tiba tinggal tak ada berjamaah, istahwadan alaihimus syayatin. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Pak Ustadz, memang di situ tak ramai, tapi pasukan inti adalah. Oke, tak masalah. Antum pergi ke masjid sana karena ada pengajian di situ. Tapi kalau sampai kosong, antum yang azan di situ, antum azan sholat dulu. Saya bertanya, saya kan tinggal di masjid, jadi Ustaz sering saya didapati jam orang sholat di tempat saya tertinggal. Kadang bukan jam yang mendapat jamaah. Jadi jamaah tersebut memberikannya kepada saya karena saya tinggal di situ. Bagaimana itu Pak Ustaz? Buat pengumuman kehilangan, pernah saya buat nggak ada respon. Sekarang di kamar saya ada 2 jam orang tertinggal. Misalnya saya mau pakai, gimana hukumnya Pak Ustaz? Ini namanya luqatah. Luqatah, barang temuan, itu menjadi milik engkau wahai adinda kalau sudah setahun tak ada pemiliknya. Setahun tak ada pemiliknya, catat tanggalnya. Setahun tak ada pemiliknya, maka punya engkau. Berdoalah, pokoknya selama setahun itu berdoa supaya tak datang pemilik. Surat apa yang bisa membuat kita tenang dalam menghadapi permasalahan ujian yang datang? Banyak-banyak baca Alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kulapangkan dadamu? Alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dhikrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. 2 kali diulang. Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Banyak-banyak baca. Wasta'inu bis sabri was shalah. Tahan mulut, tahan lidah, tahan pikiran. Karena ketika kita sedang tertimpa musibah itu berkata-kata dalam hati dan pikiran, kenapa mesti aku? Kenapa anakku? Kenapa suamiku? Kenapa istriku? Kenapa ayahku? Kenapa ibuku? Tahan itu semua dengan zikir. Kenapa sebagian orang tak mau baca Sayyidina dalam salawat Nabi? Apa alasannya? Alasannya karena katanya menambah-nambah. Allahumma salli ala Sayyidina. Yang tambah-tambah. Nabi tak pernah menyebut. Nabi sendiri menyebut. Ana sayyidu waladi Adam. Hadis sahih. Ana sayyidu waladi Adam. Aku pemimpin anak cucu Adam. Maka
saya pun menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Tapi saya tak ekstrim, yang mau pakai Sayyidina silakan, yang tak mau pakai Sayyidina tak apa-apa. Tapi saya pakai Sayyidina jangan salahkan. Apa hukumnya mencium istri sedang berpuasa? Istri siapa? Kalau istri engkau yang kau cium maka tak batal. Dalilnya Nabi mencium Aisyah. Tapi kalau dia ihtiyat, hati-hati, takut dia tak bisa mengendalikan hawa nafsunya seperti Nabi Muhammad SAW, maka dia ihtiyat, dijaganya. Tapi hukum aslinya tak batal. Tapi kalau sampai memperturutkan hawa nafsu, maka jatuh dalam batal, rusak puasanya. Man lam yada imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang terlarang, min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari. Itu definisi puasa. Sudah selesai kuliah, sudah kerja, alhamdulillah. Mana yang harus saya dulukan? Nikah dulu atau sukses dulu? Tapi saya sudah ingin untuk menikah Pak Ustaz, tapi takut kebutuhan tidak tertutupi. Kenangan Bapak Profesor Dr. Ing B.J. Habibie kepada Ainun adalah karena dulu sama-sama susah. Coba tengok nasihat-nasihat dia. Kalau mau lengkapnya tonton film Ainun Habibie. Masya Allah, keluar dari situ so sweet. Kalau kau cari setelah semuanya sempurna, manusia takkan ada sempurna. Saya mau nikah kalau sudah punya kepribadian Ustaz, rumah pribadi, mobil pribadi. Mungkin yang kau dia susah-susah itulah yang lebih banyak ingat. Jadi kira-kira udah cukup modal, nikahlah. Mudah-mudahan ketemu orang yang siap susah insyaallah. Amin. Bagaimana hukumnya dalam Islam jika melakukan pesta pernikahan seperti zaman sekarang sudah menjadi tradisi, sedangkan kita tahu niat pesta adalah beritahu jika si Fulan bin Fulan sudah nikah. Masalah terbesar dalam hal biasanya orang kaya diundang, orang miskin diundang, pemetaannya luar biasa. Maka tujuan daripada nikah itu iklan, supaya jangan jadi fitnah. Dosen nengok, ini ngaji sholat rajin tapi bonceng perempuan, kenapa kau bonceng dia? Biniku Pak. Maka diundanglah semua hadir, iklan. Kata Nabi SAW, a'linu, umumkan nikah ini, waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid supaya orang tahu, wadribu, pukulkan duf, pukulkan dulu. Bismillah, tawassalna billah, la 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 la. Pukulkan nasib. Selamat pengantin baru, duduk bersanding di depan ramai. Menengok ramai-ramai.